Kemarin disuruh ngeprint video, sekarang suruh fotokopi video. Wah, gak nalar. Mas. Mas. Wah, Gimana Mas kabarnya? sehat Mas. Terus gimana Mas perkembangan video yang Mas buat itu? Wah, alhamdulillah. Kemarin udah upload Mas. Loh, udah upload toh? Udah, Gimana no. Mas? Di Lu nggak? Hai, Mas tutupi Mas. apa nih Kak? Ada apa Kak? Ini loh kemarin kan buat video film tentang berat sama dipikul ringan itu loh Kak. Katanya udah rilis, kan produksi dia gitu. Hah? Siapa sih ngomong? Mas, sebenarnya saya itu Lah itu filmku loh. sebenarnya saya Askem. Pembohong kamu. Anjay, aku bohong, Askem yang bohong. Ya udah Kak, yuk ikut aku. Jangan ayo. Halo Sobat Sangra, selamat datang di Potsam Podcast Sangra. Oke semua, kenalin aku Anggit Arda Tripangestu dan kita sekarang sedang kedatangan tamu yaitu salah satu seorang siswa SMA Negeri 1 Ngrambe. Boleh perkenalan dirinya Kak? Boleh dong. Oke. Hai semuanya, perkenalin aku Salsa Wistianingsih. Aku dari kelas 11 IPA 3. Aku anak IPA tapi nggak suka kimia. Oke Kak Salsa ya. Kak Salsa ini merupakan sutradara dari film Berat sama Dipikul Ringan. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih Kak seputar film yang Kak buat ini. Boleh. Nah, yang pertama itu ya Kak, apa sih maksud dari judul Berat sama Dipikul Ringan? Kok ada tanda tanyanya? Itu kenapa Kak? Maksud dari judul film ini banyak yang menafsirkan atau ada artian lain kalau jika ada suatu masalah besar kita kerjakan bersama-sama itu akan terasa lebih ringan. Serta alasannya aku ngasih tanda tanya di judul film ini itu karena film ini bersifat dua arah, baik kita sebagai pembuat film serta penontonnya sebagai penikmat. Nah, cara ini nih buat kita komunikasi sama penonton yang nonton film ini gitu loh. Oke, good sekali Kak. Terus ini kan aku udah lihat juga ya Kak, settingnya itu di pasar. Kenapa sih Kak lebih milih pasar sebagai tempatnya? Kan ini tokoh utamanya pengamen, bener gak? Betul, Nah, betul. pengamen itu kan biasanya identik dengan jalanan gitu. Kenapa kok milih pasar? Karena pasar sendiri itu kalau menurutku itu ada arti tersendiri gitu, kayak di mana seseorang berinteraksi secara bebas dengan manusia lainnya, intinya gitu deh. Oh gitu, Iya. oke. Terus dari seusia kakak nih ya, yang masih kelas 11 udah buat film gini. Terus berapa lama sih Kak produksi film yang ini Berat sama Dipikul Ringan ini? Kurang lebih 1 bulanan sih, dari tahap riset, development cerita, praproduksi, produksi serta yang terakhir pasca produksi, ya kurang lebih 1 bulan lebih lah intinya. Oh 1 bulan lebih? Iya. Oke, keren banget Kak, bisa 1 bulan memproduksi film yang sekeren ini. Oke. Kenapa nih Kak? Kan aku udah bilang tadi ya, Iya. tokoh utamanya pengamen. Kenapa Kakak lebih memilih tokoh utamanya itu sebagai pengamen? Kenapa nggak kok yang lain gitu? Karena pengamen itu kebanyakan orang tuh memandang pengamen dengan pandangan sebelah mata gitu. Padahal iya, bisa gini. Oke. Padahal pengamen sendiri itu kayak ada karakteristik tersendiri gitu. Kayak gimana cara mereka menghidupi keluarganya, tapi dia cuma sebatas pengamen. Intinya dia kayak bertanggung jawab gitu. Oh, seperti itu Kak. Good banget. Bukan tepuk tangan. Oke, semua. Terus ya Kak, aku kan juga lihat-lihat komentar dari netizen tuh ya Kak. Netizen tuh kayak banyak yang tanya gitu loh Kak. Kenapa kok pengambilan videonya itu geter-geter kayak Supra gitu? Kenapa nih Kak? Karena dalam sinematografi kita mengambil 2 pendekatan pengambilan, Oke. yaitu shaky. Shaky. Iya. Oke, shaky. Getaran pada video kayak getaran. Oke, iya. Sama stabil. Pengambilan shaky itu bisa dijelasin kayak kita menginterpretasikan kebebasan dalam kebebasan perannya itu loh, serta pemilihan tempat seperti pasar, Oke. terminal dan lain-lain gitu lah, intinya yang kayak rame-rame gitu. Oh, seperti itu Terus ya Kak. kalau pengambilan kestabilan itu kita menginterpretasikan
kayak sebuah kedisiplinan, keteraturan, serta ya intinya ketaatan gitulah. Kayak contohnya kita di sekolah tuh kan, kita di sekolah banyak peraturan kan, kita juga harus mematuhi peraturan tersebut gitu loh. Intinya gitu deh. Ya, tepuk tangannya guys. Nah, aku juga tertarik nih kak sama musik yang kakak ambil dari film ini. Musiknya tuh kayak unik banget gitu loh. Kenapa sih kak? Musiknya itu kok dibuat seperti ini? Beda gitu dari yang lain. Karena kita sendiri tuh lebih memanfaatkan SDM, sumber daya musik. SDM itu sumber daya manusia kak? Enggak, kalau di anak seni itu SDM itu sumber daya musik Kak. Oh, singkatan baru teman-teman. Sumber daya musik. Oke, keren banget. Kita memanfaatkan sumber daya musik serta mengulik lagu tersebut sehingga kita dapat mengolah musik tersebut dengan alat yang kita punya. Contohnya nih, waktu itu di musiknya itu kan ada suara tipung, pianika, skecerean, terus skecereannya gini. Iya. Terus sama ukulele dan gitar. Oke, keren banget guys. SDM, sumber daya musiknya keren banget. Gimana kak? Nyenia. Oke, ada slogannya guys. Nyenia. Oke, bagus sekali ya. Terus ya kak, kan aku juga tahu nih sedikit tentang film-film gitu, perfilman. Mengapa sih color tone-nya itu dibuat seperti itu? Karena color tone itu Color tone. Kok color tone? Maaf teman-teman. Color tone ya, bener. Karena color tone itu bersifat kayak menggambarkan kesetiakawanan serta kayak apa sih ini? Apa? Pelukan. Jangan. Gimana kak? Intinya menggambarkan kebersamaan, kesetiakawanan lah intinya gitu. Jadi dalam color tone ini jadi kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang ada di situ, intinya gitulah. Oke, kayak sosial gitu ya, kita harus bersosial gitu. Iya, sesama iya. makhluk. Oke, iya sesama makhluk dengan benar. Terus apa nih kak harapan kakak buat kedepannya untuk film kakak yang ini? Harapan aku untuk kedepannya buat film ini, semoga film ini bisa sampai ke penonton. Oke, amin. Terus kedepannya juga bisa mengikuti banyak ajang lomba. Oke. Terus intinya film ini yang baik-baik aja deh. Oke, semoga menang juga ya. Amin. Oke, amin. Kita doakan sama-sama ya guys. Keren banget. Oke, itu dia, kita sudah cukup ya tanya-tanyanya. Sepertinya juga aku udah jelas. Penonton sepertinya juga udah jelas. Sudah jelas belum penonton? Udah. Oke, terima kasih Kak Salsa Iya, atas sama-sama. pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Salsa. Oke teman-teman, sekian podcast pada siang hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap saksikan Potsang Podcast Sangra. Ada ini nih, kayak ada salam seniman. Oke, gimana Kak? Yuk. Biasa ajarin? Bisa kayak gini, Gimana? kayak salam seniman gini, terus gini, langsung kayak ngomong nyeniak. Oh, pas gini nyeniok. Iya, Oke, gitu. boleh dipraktekin langsung Kak? Iya. 1, 2, 3. Salam seniman. Nyeniok. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Kak Salsa. Ya, dadah. Semoga kita dapat ketemu lagi di episode selanjutnya. Iya, Oke. iya. Terima kasih. Bakul. Aku sing dodol. Bakul. Aku. Es campur